Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berjuang Lewat Pintu Sesat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini menceritakan bahwa Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka duduk makan di dalam kerajaan Allah." Saudara-saudari terkasih, jalan menuju keselamatan yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan sudah ditegaskan oleh Yesus kepada kita semua. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus mengingatkan para pengikutnya, termasuk kita, bahwa pintu menuju keselamatan itu sesak atau kecil. Karena pintu itu sesak atau kecil, hanya sedikit orang yang bisa masuk. Belum lagi kenyataan lain yang menunjukkan bahwa banyak orang yang berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Maka dapat kita bayangkan, seandainya kita masuk ke sebuah ruangan atau tempat, namun pintu menuju ruangan atau tempat penuh sesak, tentu tidak semua orang bisa masuk. Yang bisa masuk hanyalah mereka yang kuat iman, yang gigih bekerja sama dengan rahmat Tuhan, dan tidak kenal lelah sambil berpegang dalam pengharapan. Sementara mereka yang lemah imannya tidak mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan dan mudah putus asa dan gagal. Saudara-saudari terkasih,
hidup kita adalah sebuah perjuangan tanpa lelah, bahkan sampai akhir hidup kita. Dan bagi kita para pengikut Yesus, perjuangan kita tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja yang sifatnya sementara, tetapi juga untuk kehidupan sesudah kematian, yakni hidup abadi di surga. Kedua-duanya sama penting. Namun, kalau kita harus memilih, hidup di surga adalah perjuangan yang sangat penting, sekaligus paling sulit dan berat. Sebab untuk hidup di dunia, kita bisa memakai berbagai cara. Dari cara yang paling baik sampai cara yang paling jahat. Dari cara yang paling mudah sampai cara yang paling sulit. Dan dari cara yang paling santun sampai cara yang paling kejam. Yang penting kita bisa hidup. Dan inilah yang banyak dilakukan oleh manusia. Orang tidak malu atau takut korupsi dan berbuat jahat. Yang penting bisa hidup enak dan menjadi kaya. Soal masuk penjara, urusan belakangan. Selain itu, orang dengan mudah pindah agama. Yang penting dapat pekerjaan dan diterima oleh teman-teman di lingkungan tempat bekerja. Berbeda dengan jalan menuju surga. Orang tidak bisa menggunakan berbagai cara. Sebab hanya cara-cara terbaik lewat jalan yang benar yang mampu membawa kita ke surga. Saudara-saudari terkasih, perjuangan melalui pintu yang sesak adalah perjuangan yang didasarkan atas ajaran-ajaran Yesus. Ajaran-ajaran Yesus itu antara lain kasih, kesetiaan, kejujuran dan pengorbanan. Dan dalam kenyataan hidup sehari-hari, betapa sulitnya kita umat Kristen dan Katolik menerapkan sebagian ajaran Yesus itu. Dari tahun ke tahun, kekerasan dan pertikaian meningkat. Ini menjadi tanda bahwa kita manusia telah kehilangan kasih. Pada saat kita kehilangan kasih, kita mudah terpancing melakukan kekerasan. Maka tidak mengherankan bila kita sering mendengar tawuran atau pertikaian antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, antara kampung yang satu dengan kampung lainnya, antara agama yang satu dengan agama lainnya, atau antara pribadi yang satu dengan pribadi lainnya. Tidak jarang yang ikut dalam tawuran atau pertikaian itu adalah umat Kristiani yang mendasarkan hidupnya atas kasih Tuhan. Hanya sedikit umat Kristen yang lebih mengutamakan kasih dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Oleh karena itu, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk berjuang memperoleh hidup kekal melalui pintu yang sempit, yakni kasih, kejujuran, dan kebenaran. Apakah selama ini kita sudah berjuang melalui pintu yang sesak, yakni berjuang dengan berlandaskan kasih, kesetiaan, dan kejujuran? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami bahwa jalan menuju ke surga sangatlah sulit. Sebab
kami semua harus melalui pintu yang sesak. Tuhan, kuatkanlah kami, agar dalam berjuang menuju surga, kami tidak mudah putus asa dan tetap setia dengan ajaran dan perintah-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.